barakatihim wa khususiyatihim wa nafatihim wa asrarihim wa amtarihim fid dini wal dunya wal akhirah wa ala ma nabi sallallahu salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Hirmun alaihi jirayatul mutafaqqiha illa bi ilmin nafi'in mutasyaghilan. Haram atas seseorang mengambil harta yang disediakan untuk pelajar agama. Nah, ini masalah hubungannya Bapak Ibu kepada wakaf termasuk sedekah. Ada perbedaan wakaf, sedekah, termasuk infak, termasuk sumbangan. Ada perbedaan. Kalau beredar Bapak Ibu celengan misalnya di musala di masjid, yang paling bagus dicatat atau ditandai, itu paling apik tuh. Ada misalnya untuk wakaf masjid 100% tuh duit tuh untuk masjid. Ada untuk kemakmuran masjid. Nah, itu tanyaman tuh. Kemakmuran masjid. Sumbangan kemakmuran masjid. Supaya jangan ada simpang siur hukum. Kalau wakaf untuk masjid berarti 100% digunakan untuk masjid. Ada lagi Pak Ibu untuk majelis taklim. Ada juga. Nah, terserah aja tuh. Tapi yang paling bagus dicatat kalau kada depan guru niat yang menyiapkan peti wakaf yang selalu berjalan setiap waktu tuh untuk apa dulu? Kalau kada dicatat kebiasaan itu masuk bisa kepada wakaf. Nah ini masalahnya. Contoh tuh di Masjid Bayaman tuh, Bayaman situ ada ulun cat, lihatlah majelis taklim. Ada peti wakaf itu, petinya itu yang beranukah tuh berjalan kada tahu bang lah, iya kah? Pun kada melihat bang. Ada lebih tulisan lah majelis taklim. Nah di Bayaman situ. Nah lalu karena itu untuk majelis taklim, berarti di situ untuk kegiatan majelis taklim. Seperti nukarakan banyu, wadai, kopi dan sebagainya tuh. Ada apa itu? Nah lalu Pak gue ada di antara panitia hendak memakai untuk pembangunan masjid. Waktu itu masjid belum selesai. Jar ulun minta izin dulu kepada jemaah. Karena itu untuk majelis taklim bukan milik ulun. Nah, harus kayak itu. Karena majelis taklim itu tulisan wakaf apa bukan tuh untuk majelis taklim atau sumbangan untuk majelis taklim. Itu digunakan untuk kegiatan majelis taklim. Ini nang apik hukum lah. Nah kalau itu panitia hendak menggunakan untuk perenovasian masjid atau ada pembangunan masjid dari duit majelis taklim, ulun menyuruh pian izin kepada anggota majelis taklim, bukan milik ulun. Karena ulun hanya
mengisikan majelis taklim, hanya mengisikan. Tapi itu duit dari siapa nama mengelola? Ulun kada pernah menyuruh jamaah siapakan celengan untuk majelis taklim, kada pernah. Pernah lah. Ayo, pian-pian yang bisa hadir di pengajian-pengajian ulun nih, kada pernah ulun. Nah itu tuh kita bapik, kada pernah. Nah lalu kalau ada inisiatif dari jamaah, kita menyiapkan untuk celengan majelis taklim, lalu makmurlah majelis taklim itu ada minuman kopi, misalnya ada wadai dan sebagainya, bagus. Kalau donatur lain pulang tuh pribadi itu, karena ulun menyiapkan wadainya, ulun menyiapkan kopinya, kan lain lah kita. Tuh sidin bersedekah katanya, berpahala juga. Nah sekalinya hendak digunakan untuk menambahi pembangunan masjid, jar ulun minta izin lawan jamaah majelis taklim. Coba lihat Bapak Ibu, Masjid Al-Karamah Martapura. Kalau mendekati hari raya itu biasa tak? Atau hari raya bisa terjadi itu. Kepada semua jamaah Masjid Agung Al-Karamah Martapura, hasil untuk sejumat, berarti seminggu lah. Nah, sejumat itu seminggu kan? Seminggu, mulai Jumat ini sampai Jumat depan. Kan Masjid Al-Karamah itu kan mengalir terus tuh, setiap 5 waktu mengalir. Kan pasar. Ngaran masjid di pasar, dananya banyak Pak Ibu. Parkir pian Pak Ibu. Belum lagi dari perantara si Ano. Digunakan untuk berbuka puasa, membukakan puasa. Orang Islam yang berbuka puasa di Masjid Al-Karamah Martapura. Bagus tuh, luar biasa. Berarti ada pengumuman. Itu jadi contoh lawan kita. Jadi contoh tuh. Karena orang di situ orang-orang alim-alim, semua jamaah diberitahukan hasil celengan sejumat, dari mulai Jumat ini sampai Jumat depan, hasilnya digunakan untuk biaya berbuka puasa Ramadan di Masjid Al-Karamah Martapura. Masya Allah. Demikian diberitahukan dan untuk diketahui misalnya. Nah, ada bapak? Hanya orang nang bawa hari Jumat, orang nang bersedekah, orang nang parkir sandal, Bapak Ibu, orang nang apa itu, kadang-kadang menyembelihkan jenazah di situ, kadang-kadang memberikan kepada masjid, kan itu tuh. Fasilitas masjid, hasil celengan macam-macam itu, parkir itu Pak Ibu, parkir sandal, parkir mobil, kendaraan macam-macam. Nah, itu 100% halal digunakan untuk orang berbuka puasa di situ. Lagi, ulun menyimak Pak Ibu dari pengumuman itu. Kemudian ada lagi, hasil celengan hari raya ini, nah, itu hari raya tuh, digunakan untuk kemakmuran imam kaum petugas Masjid Al-Karamah Martapura. Banyak Pak Ibu tahu pian. Seminggu tuh 50 juta. Nah, itu Bapak Ibu. Alhamdulillah. Nah, lainnya ada pulang acara maulidan, hasil celengan. Itu tuh, tapi itu diberitahu hasil celengan untuk minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat 1 bulan penuh kita gunakan untuk perayaan Maulid Nabi yang akan ceramah Habib Ano dari Jakarta. Nah, dananya banyak. Pertanyaan Bapak Ibu, adalah tamakan wakaf lah, pun kayak itu. Hah, ada. Nah, itu apik. Lalu Pak Ibu,
Jamaah itu di Masjid Bayaman akur aja tuh. Mun akur halal. Kalau kada akur, nah kada awak atau jadi jemaah saparuhnya ambil saparuhnya untuk kegiatan pengajian karena disuruh kayak pian minum kopi. Nah ini kira-kira pribadi kopi nih halal. Nah itu tuh Pak Ibu. Kalau sudah kemakmuran, masuk khatib, masuk imam, masuk siapa guru-guru yang mengajar, masuk semua. Nah itu tuh penting. Ada tuh tulisan sumbangan kemakmuran masjid. Kalau sudah kemakmuran multifungsi. Tapi kalau wakaf masjid 100% untuk masjid. Nah, di dalam kitab haram atasnya mengambil harta yang disediakan untuk pelajar agama. Situ untuk majelis taklim. Digunakan di lain pada majelis taklim, nah kayak tadi pembangunan masjid kada boleh, atau wakaf untuk masjid digunakan untuk minum makanan, nah kada boleh, harus ada memikirkan kemakmuran masjid ini kayak apa, ada khatib, ada imam, ada guru-guru, supaya jangan terindikasi tamakan wakaf orang nang berniat untuk berwakaf masjid. Nah lalu nang hadir minta maaf, ini penting nih. Pian Bapak Ibu sering mengisi misalnya pertalit kah, pertama kah, solar kah, tuh kan berdirian toh, ada yang berdiri apa tuh ngarannya tuh Bapak Ibu, anu kah panti asuhan kata anak yatim kah, anak yatim. Nah ini kita beapik hukum Bapak Ibu, kita beapik hidup nih. Kalau niat pian Pak Ibu untuk anak yatim, lalu nang berdiri tadi bepersen inya hendak makan, inya hendak minum, kayak apa tuh, lalu duit pian nang pin berniat untuk anak yatim tadi digunakannya untuknya makan atau minum, apa hukumnya toh? Itu nyata sudah berpersen Pak Ibu, tidak mungkin orang beparut lain robot pam, ya kalah. Nah kalau pian hati-hati Bapak Ibu mau menjulung jodi di situ, pian seanoje berniat untuk ikam kata sarah aja, nah dipakai untuk ikam ke hati nih atau digunakan anak yatim kasarah, inya memakan duit kita, kita mengandak tadi berpahala kita, inya ada berdosa. Tapi kalau kita berniat untuk anak yatim, dimakannya untuk inya. Hakun lapin gara-gara kita inya berdosa. Ngaran bedang sanak, pai orang Islam nih jangan sampai gara-gara kita orang berdosa. Kita niat, anu aja kita, andak hati kita, tasarah aja untuk ikam ke hati itu, tasarah aja untuk ikam ke anak yatim, kayak itu aja lagi. Berarti multifungsi. Nah, itu caranya. Jangan sampai Bapak Ibu gara-gara kita nih, dang sana kita orang Islam berdosa, nyaman kamalit dang sana kita orang Islam berdosa, kita nih sudah berisi dosa, nyata sudah, ulun nih berisi dosa, nyata sudah. Tapi kita jangan sampai gara-gara kita orang berdosa, gara-gara kita orang berdosa, jangan. Sayangi dang sana kita orang Islam. Apalagi ke hulu sungai, wakaf, 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 wakaf. Ayo, lempar 5.000. Nah, ulun betakon bubuhannya tuh berpersen kada. Nah itu penting juga Bapak Ibu dipikirkan. Nih, ilmunya nih ada pang nih kita baca kitab nih. Nah lalu Pak Ibu wakaf kita lempar misalnya 5.000, nah kita lempar 2.000, niat hati kita tuh wakaf kada, karena ini berpandir pang wakaf.
Ada lainnya, kemakmuran adalah. Kada Bapak Ibu, kada pernah mendengar nang wakaf di jalan-jalan tuh. Kemakmuran kada ada, nang ada wakaf. Berarti untuk membangun masjid atau musala. Lalu kita lempar 5.000 digunakannya untuk inya makanan minuman. Nah, berdosa kadinya. Nah, berdosa Pak Ibu. Kita berdosa kada? Kada, kita kada berdosa, tapi pian tega lah gara-gara kita inya berdosa. Kisah kayak itu pulang kita nah. Kada tega kita Pak Ibu isi saudara orang Islam gara-gara kita berdosa. Nah, kita niatakan terserah jadi makannya atau untuk pembangunan masjid, dua-duanya pahala. Apakah dibaginya kayak itu untuknya makanan minuman atau masuk duit kita ke pembangunan masjid atau musala, tetap kita berpahala. Orang memakan duit kita, inya kada berdosa. Nah, halus hukum nih Pak Ibu. Itu pengaruh dari ihtiyat, kehati-hatian yang tinggi. Bisa aja Bapak Ibu ulun tuh betakun-takun Pak Ibu. Masjidnya di mana Pak? Di Pak jauh. Berapa piannya anunya kan kadang-kadang ulun minum kah apakah di tuh pas ada orang wakaf mah ada hadang keluarga lagi makanan minuman belum selesai, ulun kadang-kadang berdiri di situ. Berapaan Pak memberi nang bubuhannya nang berdiri ini? 20.000 Pak aja. 20.000 kali 5, apalagi lebih. Berapa kali 5? 100 ya kalah. Nah, 20.000 tadi memberi ulun betakon tuh bersih dah. Untuk makan minum Pak, hakun aja berjemur di jalan, di tengah jalan itu. Ayo, pasti deh Bapak Ibu makan. Kita harus pikirkan ini makan minum tuh. Nah, kalau dari duit lemparan 2.000 Bapak Ibu, 5.000 misalnya 10.000 lah atau 5.000 lah, kira-kira andai kata hasilnya hari itu dihitung 200.000, memberi dahulu berlima tadi 20.000, sisanya berapa? 100.000. Makan pulang lan minum, banyunya teh es pulang. Berapa lagi yang masuk? Nah, mun kita hendak bersedekah Pak Ibu, nang ada nang kakak itu, mantapakan hati ini. Terserah jadi makan buahnya kah, masuk kah, terserah aja. Itu ada bapak. Kedua-duanya dapat pahala kita. Tapi kalau digunakan kita bawa wakaf tadi Bapak Ibu, digunakannya untuk parutnya, inya kada minta izin dengan kita. Inya makan harta wakaf. Ada lepian berpikir sampai ke situ. Inya makan harta wakaf akhirnya. Nah lalu Pak Ibu pas kebetulan ulun di hulu sungai. Orang rumah itu Pak Ibu orang mano musala waktu itu merenovasi musala lah karena muntah itu dataran rendah aja juga umpat bepandir ulun nih. Nah bujur kayak itu caranya bubuhannya nang wakaf tuh 100% harus masuk duit ke pembangunan musala. Nang wakaf maksudnya tuh nang ucap wakaf rumahku makan, ambil duit ke rumahku. Nah mantap dah tuh. Mau panggil Haji Mahyuni, ayo Haji Wardani. Nah, ayo Jolon Haji Bahrani. Nah, siapa-siapa tuh berputar tuh seminggu. Bapak Jolon pian sugih, udah dibawa mati juga. Menumpuk harta aja, ya Pak, ada dibawa mati juga. Kalau tadi dulu pian mati. Kada kayak itu Bang, kalau berpandilan orang sugih. Catuk orang narai. Anggaplah berapa orang nang wakaf tuh hanya Pak Ibu kayak ini aja
Ikam ambil makanan katukuku, duit katukuku habis, selesai. 100% masuk ke pembangunan. Nah besok haji siapa pulang? Aku. Ya, nah mantap dah. Besoknya siapa? Aku. Sampai tuntung baik. Selesai. Alhamdulillah. Nah 100% wakaf orang masuk untuk pembangunan atau renovasi musola. Ulun nang takutan ini di akhir zaman ini jadi bahan pencarian. Nah, kadang-kadang orang mau urus-urus nang kakak ini disambatinya juga. Nah, pulang. Itu Pak Ibu itu nang berat. Kita jangan sampai Bapak Ibu gara-gara kita dan sanak seorang Islam ini berdosa. Menjaga akan dan sanak seorang supaya berdosa berpahala ada. Pahala Bapak Ibu. Itu sifat yang luar biasa tuh. Nah ini masalahnya. Izin dulu. Nah kayak apa? Maaf. Izin dulu. Nah lalu jir ulun sama misalnya pian hadir yasinan misalnya di kampung. Yasinan pula. Yasinan tuh silaturahim Bapak Ibu. Jangan kada yasinan pian. Kalau sembahyang kita nih Pak Ibu mengharap kita masuk surga, tipis harapan. Ulun jangan ngalih khusyuk tahu pian, sama aja kah? Ada tahu juga. Kita bayasinan, bersilaturahim Bapak Ibu, hadiahkan kepada mama abah kita. Sayangnya pahala ini abstrak Bang, ada kelihatan. Jangannya kelihatan berebut. Ya abstrak, ada konkret. Bujurkah Pak Haji Salim ulun ada paham abstrak konkret. Bahari belajar bahasa Indonesia. Nah, ayo kita jerung yasinan. Yasinan siapa nang kana catat nama abah mama. Mahadang haul kadang ada masalah. Apakah mahdi kuitan setahun sekali? Mahdi kuitan tuh tiap hari, apalagi kuitan sudah meninggal dunia, tiap hari jar ulun. Setiap yang kena yasinan, gugur kuncangannya, catat ngaran abah pian, mama pian, atau keluarga pian yang telah berpulang ke rahmatullah. Kita niat silaturahim yasinan nih, ulun kayak itu Pak Ibu. Alhamdulillah. Silaturahim itu memperkuat persaudaraan jar ulun. Silaturahim itu jar ulun memanjangkan umur dan meluaskan rezeki. Itu orang silaturahim itu pahit luas, apa namanya tuh tinggi. Ulun nih kemana-mana berniat silaturahim, lalu orang beriman, orang Islam. Pengajian di manakah? Ulun niatakan silaturahim. Ada ulun niatkan menyerahkan ilmu Bang. Dah hendak ulun mengaku beilmu jangan ada hendak. Nah silaturahim ulun hari ini lawan bubuan pian. Malam ini lawan ibu-ibu, lawan bapak-bapak. Nah kemudian Bapak Ibu lagi. Itu tuh harus kita niatkan kayak itu. Kalau inya misalnya ada dana yasinan misalnya. Dana yasinan. Berapa maaflah kadadepang orang bayasinan tuh mengharapkan berapa dana bakuncang dijolong kalau duit itu untuk nangkana ya lah ada cukup nukar nasi sop niat besadaqoh awit tuh kalau inya niat Pak Ibu untung ruginya tak ada mau empat yasinan ini di mana-mana aja juga Pak Ibu iya bubar yasinan tuh. Kalau ulun di hulu sungai memimpin 180 anggotanya. Ulun penasehatnya Pak Ibu juga 180. Pian jangan memikirkan makanannya, jangan memikirkan makanannya, mau nana makan kalau orang beluran sana. Yang penting kita berkumpulan. Kaku umat Islam nih kalau kada tapi mau berkumpulan. Di padang mahsyar hendak beumbayan masuk surga, di dunia ada tapi mau berkumpulan.
Itu tuh nangalih itu di mana? Karena saya kong bediam di surga kadada, nah di mana? Iya am. Mau di akhirat tuh kadada di surga di mana yuk? Kalau bisa disambat. Nah, itu Bapak Ibu, hendak baku kumpulan. Niatnya itu aja. Rumah wanu gurai halus rumah ulun gurai. Kadada kisah rumah halus rumah ganal kah? Bemudal nukar tikarja urai. Apabila hujan payung masing-masing bawa. Jangan tapi ribut hidup nih ini. Yang penting ibadah. Nah, itu Pak Ibu. Alhamdulillah. Cocok Pak Ibu. Nah, lalu ada nang anak minjem duit, jer duit yasinan. Jangan, jer ulun. Amalih pulang nih, bendahara lang itulah. Jangan, pian kalau minjem duit yasinan, kasih yasinan, minta izin kepada jemaah yasinan. Karena tuh milik jemaah duit itu. Kalau bendahara misalnya menyerahkan, ada yang minjam, bendahara harus siap menjamin kalau inya kada bayar. Ngalih nek, nya bisa ada kayak itu. Sama masalah dana haji nih juru ulun, berapa miliar triliun duit jamaah haji digunakan untuk infrastruktur haram. Siapa? Haram, minta izin sama siapa? MUI bediaman guru, kada tahu juga. Ayo, berapa dana haji dipakai untuk infrastruktur? Ya orang ada aja, ada tahu juga bujur kadanya. Nyemuntung ini bisa berdusta Pak Ibu. Hati itu orang berdusta. Untungnya Allah Ta'ala maha tahu, itu aja Pak. Kita satu aja tanam dalam hati, Allah maha tahu. Kadewan itu berdusta. Allah maha tahu, kita kadewan ini berdusta. Ulun gue didustai orang, biar aja. Asa kita jangan mendustai orang. Nah, itulah Bapak Ibu. Ada kawa, jar ulun. Nah, ini pentingnya. Nah, lalu ada duit apa kas-kas itu nani apa yasinan untuk yasinan kan kayak itu tuh. Kalau kas musala kita di sini ada kas untuk musala karena musyawarahkan tuh Pak Ibu masih akaramah tuh berapa miliar duitnya. Guru Hasanuddin tuh kadang-kadang memanggil guru-guru semua dan semua petugas-petugas masih akaramah kita musyawarahkan ini berapa miliar duitnya ini. Berapa miliar duitnya ini. Nah, kalau misalnya dari dana dan apa kas Masjid Al-Karamah itu berapa miliar, ada yang memutar, bahaya tuh. Minta izin sama siapa? Kenapa? Duit rakyat ya. Duit orang bewakaf diputar, minta izin sama siapa? Sama nang memegang kas masjid jar. Itu memegang kas masjid bukan pemilik. Nah, ya kalau bukan pemilik Bapak Ibu kada boleh. Nah, ini pang orang nang berwenang, nang paham agama untuk bepandir masalah ini. Kalau kadang-kadang kasnya habis hilang manakah? Dicari kada, diteliti, dipakai. Nah, iya am. Lalu tuh haram semua tuh, nah digunakan tuh haram. Makanya ulun nipai kalau urusan duit, ulun kada tapi mau rentan masalah. Urusan duit lah. Gurudinnya apa ngarannya menyimpanyakan duit tuh dak jalan yang lain aja. Kenapa gurudin ngalih? Nah, itu tuh Pak Ibu. Melainkan bagi orang yang belajar ilmu yang berguna untuk akhirat. Nah, ilmu tadi pun digunakan dari kas untuk menuntut ilmu tadi kepada orang yang menuntut ilmu yang berguna untuk akhirat, yaitu orang yang lurus niatnya. Ilmu yang berguna yaitu ilmu nafi'. Nah, lain masjidnya apa tuh di Jogja tuh apa Joko Karyan kah? Itu jangan dana masjid digunakan untuk
apa namanya itu, membantu orang, memakani orang. Si Din tuh mungkin kada belajar bab wakaf, hanya masalah jurusan ekonomi. Nah, mana jakanya itu bujur Pak Ibu, lawas deh bukan Masjid Al-Karamah menggunakan duit berapa miliar tuh. Masjid Al-Karamah tuh berapa miliar kasnya. Nah, ini kita jangan ikut-ikutan. Kita punya tuan guru di daerah kita, kita minta pendapat ya Allah tuan guru di daerah kita. Jangan kita berkiblat lawan gaya mereka di sana, kita kada tahu. Karena ada aturan. Kalau orang bawa wakaf untuk masjid, kada boleh digunakan. Untuk orang nang datang, diguringan aja, dimakani jar, dijemput jar. Nyaman pang dijemput tuh Pak Ibu. Tapi kadang-kadang ampe pang menjemput maulah ada tangan. Datang di mana? Ikhlas. Nah, ikhlas ini nang bisa rusak. Jangan dirusak ibadah kita ini dengan kada ikhlasnya tuh jangan. Kan ada juga tuh masjid itu jar, semua jemaah dijemput di rumah, semua jemaah dijemput dari rumah jar. Kayak ini aja nah, mau kada dijemput. Nah, kayak apa? Ulun bisa Bapak Ibu pengajian, ada pengajian juga. Panitia tuh menjemput bubuhan mana kah? Misalnya bubuhan bubuhan panti dijemput Pak Ibu. Apa Pak? Jangan makan dijemput. Anu guru supaya kelihatan banyak guru yang mengaji, guru pengajian guru dusah dijemput jar ulun seikung kan cukup pada kayak itu. Apa Bapak Ibu kita tuh supaya nyaman dilihat, gak usah. Coba pian hati nilai, nang menilai itu Allah. Kampung pian ini banyak jar perumahan mayoritas muslim. Lalu di kampung pian ini banyak ada mengaji, tanda di kampung pian ini kada cinta lawan ilmu. Selesai. Kan kayak itu tuh. Kada cinta jalulan ilmu, selesai. Kalau orang tuh kada cinta lawan ilmu, inya kena bingung hidup Pak Ibu. Bingung, nang halal bisa jadi haram, nang haram bisa jadi halal. Sampai ada Bapak Ibu orang datang ke rumah, aku guru dine 2 hari 2 malam tahan kada guring ceramah. Acut ulun. Wong kada kenal nih guru mana kan ini, tiba hilang. Tahu soalnya ulun. 2 hari 2 malam guru dine Islam Mi'raj ka bulan Maulid ka aku tahan ceramah. Kesini kada uyuh-uyuh tepang aku awak. Kada capek, kada pegal, kada lelah jadinya. 2 hari 2 malam. Jadinya. Ulun nih tadiam. Ulun kada kagum dulu. Kayak apa caranya seperti kawa kayak itu? Ada aku makan obat aja. Pasti jinet ini. Nyata sudah. Dalam hati ulun kalau ulun menuduh kan tersinggung orang. Obat anti lelah, obat anti capek, tahan tidak tidur. Iya. Dan itu guru membuat daya ingatan kita tuh tambah jenius. Nah, ada tuh obatnya ada. Ulun tanyai sudah bubuhan kepolisian dasar ada obat nggak itu. Berarti pian ini waktu ceramah mabuk ngarannya. Hanya daya ingat tuh kayak bertambah tuh Pak. Kada capek, kada lelah. Selama berapa hari itu? 2 hari. Setelah itu ulun guru 2 hari tidur. Nah, ini tokoh agama ngomong seperti itu. Kayak apa ulun mengambil ilmu lawan orang ini? Anak percaya. Nah, dikiranya itu boleh, padahal itu dilarang. Allah sudah mengatur apabila capek istirahat, malam untuk istirahat, siang untuk bekerja. Ini penting nih, kan ada di dalam surah An-Naba tuh. Apa tuh di dalam tuh surah An-Naba? Wan nahara ma'asya. Nah, itu tuh siang untuk bekerja. Ya kah? Coba.
Aya apa tuh ulun tuh nang sebelumnya tuh apa tuh? Nya kalau hafal ulun nih, tapi nang becabutnya tuh nang tangalih dikit. Coba ada nang hafal kah? Kalau nya dari awal kepanjangan, amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihadan wal jibala awtadan wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subatan wa ja'alna al-laila libasan wa ja'alna an-nahara ma'asha. Nah, kami jadikan malam untuk istirahat dan siang untuk bekerja. Ayo, di 2 hari ceramah, 2 hari guring. Kayak apa nang ini? Ah, Bapak Ibu. Ada kawal guru ada ikut ulun. Kalau tidak seperti itu, ulun nih nggak bisa. Tidak ada pembenaran, nang ada pian salah, selesai. Nah, dikira itu benar, padahal salah. Kenapa? Pian menyampaikan ilmu, tapi pian tidak meresapi maksud ilmu yang pian sampaikan. Nah, Bapak Ibu, ini nang berat lawan kita nih. Hanya jero ulun kedusah dijemput-jemput orang. Ulun menilai mana nang ikhlas, mana nang ada di kampung pian. Nyaman nang kayak itu Bapak Ibu. Ini tampilnya ikhlas tuh kada ada tekanan. Tapi mau kada nyaman orangnya sedikit, kita harus menjemput dan beban panti supaya kelihatan banyak. Nah nang itu nang kada ikhlas, kada nyaman aja. Kada nyamannya itu nang kada ikhlas. Kalau orang ikhlas nyaman ya Pak Ibu. Nah aja orang yasinannya sedikit aja, baik ampe hai aku aja. Nah itu kada ikhlas tuh. Nah banyak orangnya aja ramai, nah aku 4 aja. Nah kada ikhlas juga. Nah, maka banyak nang itu. Orang ikhlas tuh Bapak Ibu karena Allah, bukan karena siapa-siapa lagi. Dan kebiasaan tanda orang ikhlas tuh istiqamah langgeng. Setelah ampih Pak Ibu, jangan lagi menjemput ampih hai. Nang menjemput teh, hanya menjemput ampih juga. Ulun tegur Pang, jangan usah kada usah dijemput Pak. Bukan panti seadanya aja kampung pian nih. Kalau kampung pian ini banyak. Ulun di sopan Pang guru meminta pian nih pengajian di sini. Sakanya guru orang kampung kan tetapi mau mengaji guru biarkan aja Allah memilih. Orang masuk surga tuh dipilih oleh Allah. Orang masuk surga dipilih, orang masuk neraka dipilih juga. Kita anak di nang mana? Kan kayak itu aja ulun. Nggih. Kayak itulah guru. Inggih guru ulun minggu ke depan kali lagi menjemput guru inggih. Sakanya sidin sampai mana kada hadir lagi. Dalam hati lo bagus sidin. Mungkin ditagur tuh kalau Pak Ibu ditagur tuh baik-baik aja juga. Jadi beban pian tiap menjemput. Kada nyaman guru sedikitannya orangnya. Nah, makanya Pak Ibu sampai yang tahajud sampai yang sholat tuh paling tinggi dari seluruh ibadah yang sunat. Karena tengah malam ada di nang tahunya orang. Ulun guru dina sampai yang 5 waktu supaya orang jangan tahu juga guru gitu ada bangun berjamaah orangnya lopot pulang inya kaina blenya kada tapi mau menuntut ilmu akal ni dulahnya jadi ilmu itu masalahnya Pak Ibu kemudian lagi wa kadza ya'si ma yu'allimu dzalika illa li ilmin nafin la jahila. Demikian pula berdosa guru. Allah. Coba. Wa kadza ya'si ma yu'allimu dzalika. Demikian pula berdosa guru yang mengajari penuntut ilmu yang tidak karena Allah. Orangnya sedikitannya aja, ampihannya kita sudahlah aja. Ya ampun.
Ada nyaman aku aja malah jadi sedikitannya orangnya punya banyak aku nah ya. Belada guru kayak itu pian sampai berdosa guru ai piannya berilaan aku ada hendak lagi ke sini aja sih. Nah iya sama. Nah apa yuk nah dasar kayak ini. Jika ia mengatakan yang demikian itu artinya tetap tidak dibenarkan, melainkan yang diajarkannya itu ilmu yang untuk membersihi batin. Nah, makanya belajarlah ilmu urusan hati juga belajar. Supaya hati kita kawa ikhlas. Itu ilmunya ada, belajar kita tentang ikhlas. Supaya hati kita jangan dendam, belajar kita ilmunya supaya jangan dendam. Supaya hati kita jangan iri dengki, belajar ilmunya supaya jangan iri dengki. Belajar kita supaya jangan sombong, belajar ada ilmunya. Kalau kita kada belajar, bisa Bapak Ibu sifat-sifat tercela nih berhinggap, lalu beranak, bercucu, bebuyut. Bisa lah guru bercucu bebuyut, bisa. Nah, ini yang penting lawan kita. Dan tidak boleh seorang guru mengajari kepada murid yang tidak bersih niatnya. Nanti murid itu bisa bertambah sombong. Bah, iya ya apa nih? Berarti guru-guru nang melajari tenaga dalam tuh kayak apa ya? Muka ada tauhid tuh. Kan melajari tenaga dalam, melajari ilmu kejagawan. Mau belajar ilmu-ilmu nang kayak itu, Pak gue harus belajar juga ilmu tawadhu. Nah, itu tuh. Nah, ilmu kejagawan lalu imba belajar ilmu guru jagawa jadi jagawa juga. Nah, ya am. Nah, berarti guru itu bisa juga berdosa tak salah lajari akan ilmu. Lawan murid bertambah jagawa murid, bertambah sombong murid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kemudian ada waktu ulun minta sedikitlah tentang masalah korban Bapak Ibu. Rasulullah ada bersabda, "Azimu duhayakum fa'ina 'ala sirati matayakum." Agungkanlah, besarkanlah hari raya korban karena sesungguhnya hewan korban itu akan menjadi tunggangan melewati titian siratal mustaqim. Nah, seumur hidup sekali. Kalau ini akikah, seumur hidup sekali. Kalau berkorban, boleh aja tiap tahun. Seumur hidup usahakan ada sekali barang korban. Membakikah itu kedua-duanya sunat Bapak Ibu. Kelebihannya dunia akhirat korban ini, dunia akhirat kelebihannya. Kenapa? Nah, dunia akhiratnya Bapak Ibu. Membukakan kitabnya dari dulu nah. Kitabnya ini kada kau pai bercapat bisa rabit. Nah, tuha benar. Man qarraba qurbanan, siapa yang berkorban? Fabi awwali qatratin qatarat min dami ghafarallahu lahu dzunuba wa dzunuba iyalih. Barang siapa yang berkorban, maka dengan awal-awal titik atau menyembur darah hewan korban itu setelah disembelih, Allah ampuni dosa-dosa orang yang berkorban dan terikut dosa-dosa keluarganya. Bukan berarti keluarganya juga hukum berkorban, kada. Dosa-dosa yang berkorban diampuni oleh Allah dan dosa-dosa keluarga yang berkorban. Cuma untungnya banyak kita kan punya keluarga. Nah, ini hebatnya. Waman at'ama fi mu'minah. Nah, ini dunianya nah. Barang siapa yang menjamu orang beriman. Nah, tuh. Kan orang berkorban itu karena membagi kada daging.
daging. Atau kita misalnya seekor sapi kita seorangan mau korban, silahkan. Ya sapi itu satu orang boleh untuk satu ekor sampai betujuh. Onta boleh satu ekor sampai betujuh. Kambing kadang awak satu ekor tetap satu orang. Ini ada pian bicara mas siapa tuh seekor kambing cukup untuk satu keluarga. Umat mau memakannya cukup kai. Sidin memakannya bujur mahal bio juga ya kalau. Nah, ada kawa Bapak Ibu, mau seikung kambing untuk satu orang. Guru kalinya ayam bolehlah guru. Kenapa ayam dijadikan hewan kurban? Ada julun, ada gurunya dalam kitab. Nah, dia bisa baca kitab tapi kada berguru. Ada di dalam kitab kita bejuri. Ada jejah ayam ulun baca Pak Ibu. Ujar ulun ayam dijadikan hewan kurban. Jadi ulun pendapat ini pendapat siapa? Nang kada dipakai oleh para ulama mayoritas jadi ulun. Nang bujur tuh kayak ini usahakan mun kita kada jadi anggota kurban. Usahakan makan di hari raya Idul Adha atau sehari tasyrik binatang nang disembelih. Nah, iya makan ayam, makan itik, burung belibis. Nah, larang. Burung belibis nang disembelih. Ayo ja. Nah, karena kan menyembelih itu kan ada darah juga keluar. Tapi ayam tuh guru disembelih semalamnya guru enak lain pulang. Bah, bisa menyembelih ayam di bawah ayam di kandang untuk makan tuh maksudnya. Bapak Ibu, luar biasa. Nah, kemudian makan tadi mukminan wat au tasaddaqa bi bisa dapatin atau mensedekahkan iya bagi daging nang dapat kopot tuh iya juga tuh sedekah umat. Nah, dunia kita nah bagus sudah untuk dunia kita. Orang beriman kita makani apalagi nang akikah nah sunat benar tuh nang masaknya memberi daging kepada orang-orang yang sudah dapat kupon. Kayak apa kelakuan orang itu? Ba'asahullahu ta'ala yaumal qiyamati aminan wa yakunu mizanu asqala min jabal uhudin. Allah akan bangkit nanti di hari kiamat dalam keadaan aman, tenang, sentosa, dan timbangannya lebih berat kebaikannya. Yang memberati timbangan kebaikan itu seperti gunung Uhud. Gunung Uhud Pak Ibu, tinggi lanting panjang-panjangnya Gunung Uhud. Nah, ini kehebatan orang berkorban. Jangan kada ayo ya buat arisan kurban kenapa Bapak Ibu? Nya ada madahan gue riba arisan tuh riba. Nah, betul tolong menolong kan riba pulang dipadakannya. Riba tuh berhutang benak arisan kada benak jadi ulun tuh tolong menolong. Ada guri kada membolehkan nang kada membolehkan tuh nang haram tuh imbah kana ampeh bayar kasihan nang belum kana kurban. Inya orang mau urus orang banyak nih pahalanya ganal sabarnya harus kuat. Takut ini panitia musala nih ya Pak mau lah apalah lah ayo yasinan Bang nama urus yasinan muyak lah apalah lah nanya kayak itu Bang tapi ingat Allah menilai kada manusia yang menilai. Nah itu Bang Pak Ibu pentingnya hebatnya kurban ini. Nah kurban tadi ya tadi onta sapi termasuk kambing kibas biri-biri ada namanya kune panggur pilanduk kada kalau pun pilanduk tuh masuk kategori bubuan kambing lah. Binjangan Bang, binjangan masuk lah.
Nang ulun tahu lah kambing tuh kibas biri-biri. Jenisnya tuh kalau binjangan kada tetamu nah. Domba bisa. Kalau sapi kan kerbau. Onta pang guru kada ada sesamanya lagi. Jerapah guru, jerapah lain. Mau di dalam kitab nang ini pang lah urut kada tapi ahli masalah binatang pang neh itu termasuk sejenis kah ada kah? Mun kambing lah biri-biri kibas masuk kategori buat kambing. Kerbau lawan sapi pina mirip-mirip. Unta pang ada mirip-miripnya. Kalau unta tuh adalah pilanduk lawan apa tadi? Pinjangan. Keledai. Baga kada masuk itu terkenal. Hah, Bapak Ibu. Kada masuk itu binjangan tuh taka kambing, taka sapi kayo. Nah, tapi kada dikategorikan hukum sapi. Kalau hadangan atau kerbau pas aja kategori sapi. Ninggit, tapi itu binatang yang dipelihara aja. Jangan diulah untuk binatang korban. Aku berkorban pelanduk, ya bingung pulang Tuan Guru mencari dalam kitab pelanduk nah. Masuk ke mana? Tuh. Kalau tadi jerpian apa bagal itu apa? Keledai itu masuk apa? Tak kambing kah sapi kah? Mengalang-alang tanggung berarti. Ada masuk kayak kalau gitu. Kuda lah. Taganal kambing, tak halus pada kuda iyalah. Nah, kada masuk. Bingung pulang panitia nih berapa kilo dapatnya. Makanya dalam kitab tuh 2 tahun menuju 3. Nah, itu ada umurnya kambing tadi atau kibas tadi atau biri-biri. Kalau kerbau sama masuk kategori sapi. Kalau unta rasanya kadeda itu aja sama aja unta tuh, tapi unta tuh gue masuk lah guru beban jerapah kadeda lain. Bapak Ibu. Ada tahu ulun nginto. Nang ada dalam kitab nang inilah ibil unta. Kemudian bakar sapi, ghanam kambing. Itu pang. Kadada jerapah. Nah, kadada kuda hisan dada. Nah, itu Pak Ibu. Nah, ayo kita dengan berkorban Pak Ibu. Mudah urusan dunia kita, mudah urusan akhirat kita. Nah, mudahan apa yang disampaikan malam ini menambah-nambah kita kebersamaan dalam hidup ini selalu dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya kenal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afwan ya karim, wa'afwan ya rahim, wa'afwan ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma rzuqna shihhatan fi taqwa, shihhatan fi taqwa, shihhatan fi taqwa, wa tula umrin fi husni amal. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum